Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Saya rindu kita membaca bersama-sama saudara, membaca berganti-gantian. Saya membaca ayat 2 bagian B, nanti saudara lanjutkan ke ayat 3 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan. Ya. Minta maaf ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ayat yang ke-10, mari kita membaca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di bagian A ayat ini mengatakan begini. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kemudian saudara, di kitab suci Injil ya mengatakan begini. Cinta akan uang ialah sumber segala jenis kejahatan. Sekali lagi saya bacakan. Cinta akan uang ialah sumber segala jenis kejahatan. Hari ini kita akan sama-sama belajar akar dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan. Ini adalah perenungan yang sehari-hari, tetapi banyak kali kita terpeleset di dalamnya. Saudara, untuk mengerti bagian ini, saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana kondisi atau gereja atau jemaat yang ada di Efesus. Saudara, jemaat yang ada di Efesus itu orang-orang Kristen yang dilayani oleh Timotius dengan bimbingan Paulus, saudara-saudara, sedang berada di dalam satu masalah besar, yaitu ada kesenjangan sosial. Saudara, kesenjangan sosial itu adalah ada budak dan ada tuan. Kita tahu budak itu adalah pekerja yang tidak mendapat gaji ya, bukan kerja di rumah tangga kemudian ada gaji gitu. Kalau kita lihat sehari-hari bekerja dapat gaji, tetapi ini budak ini tidak dapat gaji, tidak dapat apa-apa. Nah, rupanya saudara-saudara, banyak juga orang-orang Kristen yang ada di tengah-tengah gereja di Efesus ini, saudara. Paulus di sini menekankan bukan sedang menentang perbudakan saudara, tetapi Paulus ingin mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus bagaimana mereka harus hidup. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mereka harus mengerti bahwa kehidupan mereka secara rohani itu mereka sama derajatnya, sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, dia adalah saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Mungkin kalau di zaman sekarang ini saudara ada pegawai ya, ada majikan ya, ada yang memiliki perusahaan. Nah, saudara,
Intinya di dalam perbudakan ini, di dalam gereja di Efesus ini, Paulus ingin menekankan saudara. Kalau hubungkan di zaman sekarang, saat kehidupan kita saat ini, sebagai seorang pegawai harus bekerja keras, menunjukkan rasa hormat kepada majikan atau atasan. Kemudian sebagai atasan saudara, harus juga bersikap adil kepada orang-orang yang ada di bawahnya atau yang bekerja dengan mereka. Saudara, sebagai orang Kristen, pekerjaan kita seharusnya mencerminkan kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kita kepada Allah. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat bukan hanya ada saudara-saudara kesenjangan sosial, tetapi juga di tengah-tengah gereja ada guru-guru palsu, saudara. Ada pengajar-pengajar yang mengajarkan di tengah-tengah gereja, pengajaran mereka itu menyimpang kepada kebenaran dari kebenaran. Mereka berlagak tahu padahal mereka tidak tahu apa-apa. Intinya apa yang mereka ajarkan tujuannya adalah mencari keuntungan. Secara lahiriah mereka beribadah, secara lahiriah mereka taat beragama, tetapi pikiran mereka, kesalehan mereka yang mereka kejar adalah keuntungan atau kekayaan. Nah, di sini saudara-saudara, Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius di dalam menyikapi hal ini, dia harus punya keberanian. Dia harus punya kekuatan di dalam pelayanan untuk melewati tantangan dan tanggung jawab ini. Sehingga saudara-saudara kita dapat melihat apa tugas Timotius di tengah-tengah pelayanan ini. Timotius memiliki tugas, saudara-saudara, ajarkanlah dan nasihatkanlah. Itu kalimatnya, saudara. Ajarkan dan nasihati orang-orang Kristen yang ada di Efesus ini. Apa yang perlu diajarkan, saudara? Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan, harus didengar, harus dilakukan, harus dihidupi dengan satu tujuan supaya orang Kristen bisa bertumbuh, saudara. Untuk guru-guru palsu, Timotius harus berani, saudara, menegur, menasehatkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tugas Paulus tidak gampang. Tugas Paulus sangat berat, berada di tengah-tengah lingkungan atau gereja yang sedang bertumbuh tetapi ada ajaran-ajaran sesat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang berikutnya, saudara, nasihat ini tidak gampang tetapi harus dilakukan untuk membawa orang berjalan di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama melihat, saudara-saudara, ada satu kalimat yang ditulis di dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan begini. Cukupkan dirimu, ya, mencukupkan diri di dalam pelayanan. Apa maksud kalimat ini, saudara? Kata cukup ini mengandung arti, saudara, kepuasan batin yang tidak ada hubungannya dengan materi. Kata cukup ini juga menunjukkan perasaan syukur, saudara. Di dalam pelayanan Timotius, walaupun sudah di dalam pelayanan begitu banyak tantangan, apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia lakukan, bagaimanapun kondisi keadaan di dalam pelayanan itu, dia harus berpuas diri, mengucap syukur. Kepuasan itulah yang akan membawa Timotius kepada satu pemahaman cukup, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang uang, saudara, karena kaitannya kalau di ayat 10 tadi, saudara, yang saya sudah bacakan, ini ada kaitannya dengan kekayaan, ada kaitannya dengan uang. Berbicara uang, saudara, uang nilai tukar. Setiap hari kita bertemu dengan uang, setiap hari kita pegang uang, setiap hari kita berhubungan dengan uang. Dan juga saudara-saudara, setiap hari bagaimana kita berusaha, kita punya uang, saudara. Nah, di area ini, saudara-saudara, hal yang sangat boleh dikatakan licin. Kita gampang jatuh, kita gampang terpeleset, saudara. Masalah keuangan, masalah uang ini. Nah, memiliki rasa cukup dalam hal ini sangat penting, saudara. Yang cukup di sini, saudara, didasari bukan karena, saudara-saudara, karena didasari apa yang kita miliki. Kemudian rasa cukup ini sangat sulit dilihat di dalam diri kita. Sulit, saudara.
Setiap orang bisa terpeleset, setiap orang bisa salah, setiap orang bisa jatuh di dalam masalah ini. Kita akan melihat bersama-sama saudara apa yang harus kita miliki. Di dalam Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan. Yang menjadi pertanyaan, keuntungan apa yang didapat di sini saudara? Keuntungan di sini bukan berbicara materi, tetapi kesadaran akan kehadiran Tuhan dan memahami bahwa Tuhan hadir memberikan rasa tenang saudara. Coba saudara ingat-ingat di dalam perjalanan kehidupan kita. Pernahkah saudara melihat, menyaksikan atau mengalami saudara ketika kita dicurangi 10.000 saja. Misalnya salah kembali, mungkin terlalu kecil. Katakanlah 20.000 orang salah kembalikan kita. Salah hitung saudara. Orang bisa marah sepanjang hari. Atau karyawan atau orang yang kerja dengan kita salah 10.000 mengembalikan. Atau salah 20.000. Ada orang bisa uring-uringan sepanjang hari saudara. Kenapa hal itu? Karena dia diikat pikiran, perasaannya dikendalikan oleh uang. Nah di sini saudara-saudara berbicara secara keuntungan. Bukan keuntungan soal materi. Tetapi kesadaran apapun yang terjadi itu di dalam kendali Tuhan. Kalaupun hari ini kita rugi, kalaupun hari ini seolah-olah kita dicurangi 10.000, 20.000, kita akan menyadari bahwa semua di dalam kuasa, kendali, kedaulatan Tuhan, hati ini akan lebih tenang saudara. Tenang karena apa? Ada Tuhan yang kendalikan kehidupan saudara dan saya. Nah ketenangan itu akan gampang membawa kita berserah kepada Tuhan dengan satu kesadaran. Tuhan kalau saya dirugikan hari ini 10.000, mungkin 1 juta. Apa yang harus dilakukan? Akan memikirkan saudara di dalam ketenangan itu, di dalam kontrol Tuhan. Tuhan akan memberikan saya dan saudara hikmat untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kejadian ini. Pengalaman ini akan membawa saya dan saudara berpikir bagaimana kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Nah saudara, hal ini sebenarnya saudara kalau kita melihat ayat yang ke-6 ini. Berpuas ya, berpuas bukan karena materi tetapi berpuas karena kita tahu bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Satu kalimat yang ingin saya katakan di sini saudara. Di dalam kondisi seperti itu, rugi, dikecewakan, mungkin ditipu, mungkin dicurangi, mungkin dibohongi. Tuhan akan membawa saudara dan saya mengerti prioritas dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mau dicurangi, mau alami kerugian, mau alami kekecewaan, Tuhan akan menyadarkan saya dan saudara bagaimana apa yang menjadi prioritas kita di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat bersama sehubungan dengan rasa cukup. Rasa cukup di sini akan membawa kita bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pun tidak membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Dan orang yang merasa cukup itu akan menyadari rumah kita di dunia ini bukan rumah selamanya. Kita hanya sebentar. Kita hanya lewat di dunia ini. Kita hanya melewati hari-hari kita dengan satu kesadaran saudara. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama-sama. Bahwa kita sadar kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, pergi juga tidak akan membawa apa-apa, dan menyadari tempat kita di dunia ini bukan rumah selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini bukan sedang mengajarkan kita tidak bekerja saudara. Bukan sedang mengajarkan kita bermalas-malasan atau berserah saudara. Bukan saudara. Tetapi ayat ini berbicara tentang bagaimana kita dapat menahan diri kita, mengendalikan diri kita agar tidak dikendalikan dengan uang atau harta atau kemewahan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akar segala kejahatan,
ini kita ayat yang saya sudah baca bersama-sama. Bolehkah kita baca bersama-sama saudara-saudara? 1, 2, 3. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kalimat di bawahnya, karena cinta akan uang ialah sumber segala jenis kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tema kita pada hari ini. Berbicara cinta akan uang, saudara, sama dengan serakah atau tamak. Tamak adalah menginginkan, saudara, kepunyaan orang lain. Cinta akan uang bukan masalah kita membelanjakan uang banyak, tetapi menyangkut tidak puas, ingin mendapat lebih dan lebih lagi. Tamak atau serakah, saudara-saudara, dapat mengakar di dalam hati kita, dapat membelenggu saya dan saudara tanpa kita sadari. Saudara, mari kita berhenti sejenak, saudara-saudara, berbicara tamak. Berbicara mengingini kepunyaan orang lain. Saudara, di dalam perjalanan kehidupannya kita, saudara, kita ingat ketamakan ini bisa masuk menyelinap di dalam hati kita. Serakah ini bisa masuk menyelinap di dalam hati saya dan saudara. Secara halus, secara kita tidak sadari, melewati atau tinggal di dalam hati kita. Saudara, misalnya saudara, kalau kita berusaha, berdagang, bersebelahan dengan orang, saudara. Kadang-kadang hati itu kita bisa cek hati kita ya. Kenapa dia ramai sekali tokonya? Saya tidak. Itu di dagang. Tetapi kalau di antara saudara misalnya, kenapa orang tuaku dengan anak ini dia berlaku begini? Saya tidak. Pernahkah saudara mengalami terbersit di situ? Mungkin saudara tidak terang-terangan, tetapi pernah lewat di dalam hati kita. Saudara, cinta akan uang sama dengan serakah atau tamak. Berbicara serakah di sini. Mari kita sama-sama melihat bagaimana saudara peristiwa dampak dari serakah itu, saudara. Kalau kita ingat perjalanan kehidupan Raja Ahab, saudara, yang mengingini kebun anggur Nabot, itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 21. Alkitab menceritakan Nabot itu di dekat rumah, Raja Ahab itu di dekat rumahnya terletak kebun anggurnya Nabot. Mungkin ya saudara-saudara kebunnya subur, kebun anggur itu berbuah lebat. Tetapi yang Alkitab menulis di samping rumahnya, dekat rumah Raja Ahab ini terletak Nabot punya kebun. Kemudian Alkitab mencatat, saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, saudara. Satu pasal itu ceritanya begitu, alurnya begitu jelas. Dikatakan Raja Ahab itu, saudara-saudara, pergi menjumpai Nabot dan meminta kepada Nabot, bilang begini, Nabot, kebunmu itu ada dekat rumah. Saya pakai bahasa saya, saudara ya. Nabot, kebunmu itu ada dekat rumahku. Kasihlah saya itu kebun anggurmu. Kalau kamu mau jual, jual sama saya. Tetapi kalau kamu mau tukar, ganti dengan kau bisa pilih, bisa jual, bisa tukar dengan tempat yang lebih bagus. Pokoknya harganya pasti cocok dan bagus. Ternyata saudara-saudara, Nabot tidak mau. Dia katakan begini, saya tidak akan tukar, saya tidak bisa kasih Tuhan. Karena itu warisan, itu leluhur, itu warisan, tidak boleh berpindah tangan, saya akan tetap tidak begitu. Saudara, Raja Ahab ini pulang dengan hati panas, saudara. Sampai di rumah Alkitab mencatat, dia masuk kamarnya, dia tidur di kamarnya, membenamkan kepalanya di tempat tidur. Tidak mau makan, seorang raja. Lihat saudara, kenapa hatinya panas, hatinya kecewa. Kemudian datang masuk ke kamar, istrinya Isabel masuk ke kamar, dia katakan, kenapa kau tidak mau makan? Ceritalah dia, itu Nabot begini. Isabel bilang begini, bukankah kamu seorang raja? Kekuasaan itu ada di tanganmu. Buat surat kuasa atas usul Isabel, buat surat kuasa.
Kasih orang yang ada di kampung di tempatnya Nabot itu. Bilang Nabot itu sudah menghina Allah, menghina raja. Dia layak dirajam, dihukum, dirajam sampai mati. Saudara, tulislah surat kuasa saudara-saudara. Kasih kepada sehingga Nabot itu ditaruh di lapangan. Ada orang yang sudah diatur sama Isabel memberikan kesaksian palsu. Akhirnya orang melempari Nabot dengan batu sampai mati. Alkitab mencatat saudara-saudara, ini adalah keserakahan. Ini adalah keinginan yang rakus, yang tidak terkendali sampai mengorbankan orang lain. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca saudara-saudara di ayat 19 bagian B. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Ahab saudara. Katakan pula kepadanya begini firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kejadian itu, peristiwa itu sudah terjadi, sudah terlanjur saudara. Nabot sudah mati, Nabot sudah dirajam batu, Nabot sudah berlumuran darah dan mati di tempat. Firman Tuhan menegur Raja Ahab. Seperti katanya, anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Saya tidak akan berbicara penyesalan Nabot, tetapi saya ingin mengatakan saudara, keserakahan itu keji, kerakusan itu keji, tidak berpikir orang lain, sudah tidak pikir Tuhan, yang dipikirkan adalah bagaimana dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Itulah saudara-saudara keserakahan dan kerakusan itu sendiri. Saudara, saya tidak akan menjelaskan contoh lain lagi. Ada Yudas di dalam perjanjian baru. Bagaimana Yudas menjual Tuhan Yesus saudara. Setelah dia menjual terima uang itu, dia menyesal, dia lemparkan uang itu di bait Allah dan dia menggantung diri. Seorang penulis ya mengatakan begini saudara, dia katakan sebenarnya sebelum Yudas melakukan hal itu, dia sudah mati, jiwanya sudah mati karena uang. Saudara, kalimat yang sangat tajam. Uang membuat perasaan pikiran itu tumpul. Uang, keserakahan itu saudara-saudara bisa membuat orang sudah tidak menyadari apa-apa, yang penting otaknya uang, pikirannya uang. Bagaimana dapat keuntungan, bagaimana bisa dapat lebih dari apa yang dimiliki. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah dampak dosa saudara-saudara, keserakahan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kita memandang uang saudara? Hari ini saya dan saudara, bagaimana cara kita memandang uang? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, uang kita butuhkan. Uang, setiap hari kita pegang uang. Setiap itu nilai tukar yang hari-hari ada di tangan saya dan saudara. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memandang uang itu, apa yang harus kita lakukan saudara? Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan pada pagi hari ini saudara. Saudara bekerja sebagai apapun, pengusaha, pekerja apapun saudara. Saya ingin mengatakan seperti ini saudara. Pekerjaan kita hendaknya mencerminkan kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kita kepada Kristus. Apapun pekerjaan kita saudara, entah kita bekerja di rumah, entah kita bekerja di kantor, entah kita bekerja di sekolah, dimanapun saudara, pekerjaan kita hendaknya mencerminkan kesetiaan kita kepada Kristus dan kasih kita kepada Kristus. Kemudian saudara-saudara, sebagai seorang pegawai, bekerjalah dengan keras, tunjukkan rasa hormat kita kepada majikan kita. Kalaupun mungkin majikan kita tidak adil atau dia misalnya pilih kasih misalnya saudara, bukan seperti itu. Tetapi di sini sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pekerja, bekerjalah dengan keras. Tunjukkan rasa hormat kita kepada majikan kita. Kemudian para majikan harus berlaku adil. Saudara, kalau Tuhan percayakan kita misalnya memiliki satu perusahaan, ada orang kerja di rumahnya kita, mungkin saudara kita punya asisten rumah tangga, ingat saudara, ini adalah bagian firman Tuhan, harus masuk, menyusup,
merasuki batin kita. Sebagai majikan, kita harus berlaku adil. Nah saudara, yang berikutnya, apapun pekerjaan kita, bekerjalah dengan benar, hasilkan uang dengan jujur, dan takut akan Tuhan. Kelola uang dengan bijak dan bertanggung jawab. Akui apa yang ada pada kita hari ini itu milik Tuhan, dari Tuhan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, akui apa yang ada pada kita. Kalau hari ini di dompet saya ada katakanlah 100.000, akui itu karena Tuhan. Kemudian akui juga itu karena itu juga milik Tuhan. Dan saya harus gunakan, kita harus gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara mungkin ya, saya pakai contoh di dompet saya ada 100.000, itu karena Tuhan yang kasih. Sekarang ada di tangan saya 100.000 itu miliknya Tuhan. Mungkin dari 100.000 itu yang Tuhan titip ke saya, ada bagiannya orang sakit di sekitar kita. Ada bagiannya orang yang tidak mampu bayar uang sekolah dari 100.000 itu. Ada bagiannya saudara-saudara orang yang tidak mampu misalnya beli beras, katakanlah sederhananya saudara. Akui apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Dari Tuhan, gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ada satu pengalaman yang memalukan saudara. Pengalamannya begini, beberapa tahun lalu itu waktu kami tinggal di SCTJ, biasanya ada anak-anak yang di rumah sama-sama ya, sama-sama lapar, sama-sama makan, sama-sama apa, pokoknya sama-sama. Yang penting bisa bayar uang sekolah. Satu kali saudara, ada anak yang tamat. Dia pulang, tidak pamit pulang, tiba-tiba sudah muncul di statusnya sudah di kampungnya, sudah di tempat pelayanan. Oh iya, oh ada anak seperti ini. Tapi satu kali saya terpeleset saudara. Anak yang bersama-sama dengan saya pulanglah dia dari praktek. Saya tunggu-tunggu, kenapa ini anak tidak datang-datang ya. Besok sudah registrasi, terlambat barangkali ditahan di pelayanan. Saya iseng-iseng tanya ke temannya, mana si Ab, sudah pulang belum? Sudah Bu, sudah pulang 5 hari yang lalu. Sekarang di mana? Saya tanya, oh lagi kasih lurus rambut. Saya stop sampai situ. Saya terpeleset saudara. Menolong, melakukan sesuatu, kok mau dihormati? Kok mau supaya orang bilang terima kasih? Tidak. Karena apa yang dilakukan ketika kita menolong orang, bukan uang sendiri. Itu uangnya Tuhan. Harus memiliki satu kesadaran. Apa yang kita lakukan, apa yang ada di tangan kita, itu dari Tuhan, punyanya Tuhan. Harus digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada, hanya dititip. Kalau Tuhan titip 100.000, orang lain dititip 1 juta, tidak apa-apa. Tidak boleh terganggu perasaannya kita, kenapa dia lebih, saya tidak. Kenapa saya tidak seperti dia, saya seperti ini. Itu kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk menjaga hati kita agar kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya kembali kepada tema. Akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Cinta uang melebihi dari apapun saudara. Dikendalikan hidup oleh uang. Mungkin saudara akan berkata begini, Bu bagaimana itu? Kan kita butuh uang setiap hari, kita butuh uang, tidak bisa kita tidak ada uang. Iya itu betul. Tetapi jangan biarkan uang itu menjadi Tuhan dalam hidupnya kita. Yang kendalikan kita. Tetapi saudara, saya dan saudara kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kita yang mengatur uang. Bukan uang yang mengatur kita. Saudara, satu ayat yang sangat bagus, sebuah doa di dalam Amsal pasal 30 saudara. Ini Amsal pasal 30 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, lihat ayat ini baik-baik, saudara. Ini satu permohonan, bukan satu doa. Ini di Amsal, saudara, bukan permohonan kita hidup pas-pasan, tidak, saudara. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saya dan saudara gampang sekali curang di dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kalau biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, perhatikan, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Kalau kita berlimpah uang, kita bisa melupakan Tuhan. Menganggap itu semua dari diri kita sendiri. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, menjadi pengelola yang setia. Kalau Tuhan percayakan kita uang, kekayaan, harta, apapun, jangan biarkan itu menjebak kita, membuat kita jatuh, membuat kita terbelenggu, saudara. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, kita gampang terpeleset, saudara. Kita cek hati kita. Waktu kita melihat orang lain, lebih bagaimana respon kita. Waktu kita dirugikan oleh orang lain. Berapa lama kita uring-uringan, saudara? Berapa lama kita marah, saudara-saudara? Apakah kita menyadari apapun yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita diizinkan mengalami kerugian, misalnya ya, kerugian, dirugikan, ditipu, dibodoh-bodohi, kembalinya tidak sewajarnya begitu. Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita teliti, belajar di dalam setiap langkah kita. Kita menyadari itu semua di dalam kuasa, kekuatan, kendalinya Tuhan. Untuk apa, saudara? Agar saya dan saudara hidup selaras dengan firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimanapun situasi saudara pagi ini, saudara di dalam kekurangan, saudara di dalam kelebihan, saudara lancar-lancar di dalam pekerjaan, sadarilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup saya dan saudara yang jelas, sangat jelas, agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Bekerjalah dengan maksimal, lakukanlah yang terbaik, selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa.